Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat belajar di rumah? Mudah-mudahan masih semangat ya semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing supaya dimudahkan, supaya diberi kelancaran dalam memahami setiap mata pelajaran atau setiap materi yang ada di hari ini. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini di mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 TKI, saya akan memperkenalkan sedikit tentang software pengolah gambar atau vektor lebih tepatnya. Untuk mendesain vektor, kita di sini menggunakan yang namanya CorelDRAW X5. Sedikit kita pengenalan dulu sebelum nantinya kita akan praktek. Ya, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu hari ini. Oke, baik, ini adalah tampilan dari CorelDRAW X5. Saya akan perkenalkan di bagian sini. Di bagian lembar kerja itu kita menyebutnya workspace atau area kerja. Ini bentuknya adalah A4 ya. Kemudian di bagian atas itu ada menu bar. Nah, di sini ada icon-icon. Di sini ada toolbox. Nah, icon-icon toolbox di sini yang akan membantu kalian mendesain atau membuat sebuah bentuk gambar. Sini ya, mau itu kalian mau bentuk garis ataupun bidang, persegi dan teman-temannya itu kita gunakan icon-icon toolbox yang ada di sini. Kemudian di sisi kanan ada yang namanya color box. Nah, ini ada dua tipe warna. Yang pertama adalah RGB, kemudian CMYK. RGB merupakan singkatan dari red, green, blue. Kemudian CMYK itu merupakan singkatan dari cyan, magenta, yellow, and black. Jadi apa sih perbedaannya? Perbedaan dari kedua warna tersebut adalah jika gambar yang akan kalian buat ini, yang kalian desain ini akan ditampilkan dalam bentuk visual screen, nah kalian hanya perlu menggunakan warna RGB. Sementara kalau kalian ingin mendesain sesuatu seperti pamflet atau banner dan sejenisnya, kalian menggunakan warna CMYK gitu ya. Kenapa? Karena memang ada perbedaan tingkat warna di antara RGB dengan CMYK gitu. Kalau kalian menggunakan RGB untuk melakukan percetakan, itu warnanya akan berbeda sedikit, tidak tampil seperti itu. Oke, sekarang kita cari tahu dulu bagaimana sih caranya membuat sebuah garis pada software CorelDRAW. Nah, di sini kita punya yang namanya toolbox freehand, kemudian ada 2-point line, ada Bezier, ada artistic media, ada pen, B-spline, polyline, dan 3-point curve. Semua yang ada di icon ini bisa kita gunakan sebagai sarana membuat sebuah garis. Kita praktikan satu persatu, kita mulai dari freehand. Nah, freehand ini cara pengerjaannya hanya tinggal mengikuti gerakan tangan kalian. Saya menggunakan mouse di sini, ya, hanya menggunakan hanya menggerakkan sesuai dengan gerakan tangan kalian. Ya, kalau seperti ini. Jadi kalau kalian mau bentuknya lengkungan, dibuat lengkungan seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian kita coba lagi dengan toolbox yang namanya 2-point line. Membuat garis dengan 2-point line, dia hanya perlu dengan klik kiri, kemudian ditahan dan di-drag ke samping atau ke atas, terserah kalian. Tapi dia hanya bisa garis lurus, tidak bisa lengkungan. Sementara kalau kita menggunakan Bezier, kita hanya perlu klik satu di kiri, kemudian lepas dan klik lagi di sisi kanan. Atau kalau kita membentuk lengkungan, nah ini dia akan teruskan seperti ini ya.
Nah, kalau kita ingin membentuk lengkungan hanya perlu dengan klik kiri, kemudian tahan dan tarik. Seperti itu. Ini menggunakan Bezier. Bagaimana kalau menggunakan artistic media? Nah, ini agak sedikit berbeda karena artistic media ini kalian bisa lihat di kursornya, mereka itu bentuknya seperti kuas. Jadi kita bisa menentukan tingkat ketebalannya, kemudian bagaimana bentuk goresannya, jadi seperti ini ya. Saya pilih yang ini. Nah, itu perbedaannya. Ini lebarnya atau ketebalannya hanya 55,0, jadi agak lebar. Coba kita ganti ke 15. Nah, karena tadi terlalu besar. Oke, sementara kita ganti lagi dengan pen. Nah, pen ini sama seperti tadi Bezier, dia bisa luas. Ya, jadi kita bisa membuat sebuah kurva menggunakan Bezier dengan bentuk lengkung, garis lengkung seperti ini. Kita coba lagi menggunakan B-spline. Nah, dia itu meletakkan titik ya. Bisa lihat di screen kalian. Dia membuat sebuah garis dengan meletakkan titik. Jadi hasilnya tetap lengkung, dia tidak garis lurus mendatar seperti itu, tapi dengan lengkungan. Kemudian polyline. Nah, dia tidak bisa melakukan garis secara lengkungan, tapi hanya dengan bentuk mendatar, agak kaku. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan 3-point curve? Nah, dia langsung membentuk segitiga atau lengkungan seperti ini. Baik, sekarang kita membahas mengenai bagaimana cara membuat bidang dengan CorelDRAW X5. Di sini ada yang namanya rectangle, kemudian ada yang namanya ellipse, ada polygon dan star, atau di sini ada basic shape dan teman-temannya. Kalau kita ingin membuat sebuah bidang dengan bentuk persegi, kita bisa menggunakan rectangle di sini. Tinggal klik kiri kemudian drag ke bawah. Persegi panjang juga sama seperti ini. Lalu untuk membuat lingkaran kita bisa gunakan ellipse. Untuk membuat segi 5 ataupun segitiga kita bisa menggunakan polygon. Nah, kita bisa menggantinya di bagian points or side di sini. Tuh berubah ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, kalau kemarin kita bahas mengenai teori tentang tipografi, sekarang kita cari tahu sedikit bagaimana sih cara membuat tipografi dengan software desain. Kita bisa menggunakan di sini ada namanya text tool. Kita hanya perlu membuat tulisan seperti ini, kemudian di blok dan menggantinya di font list. Di sini saya pilih bisa menggunakan Gilistut dan diperbesar di font size. Nah, kita tinggal atur nih tata letak yang tepat, yang bagus untuk tipografi kita. Tuh ya. Lalu di pembahasan selanjutnya, nah dari tadi kan kita udah buat lingkaran, kemudian ataupun persegi, atau kita juga sudah membuat garis. Lah bagaimana sih untuk membuat sebuah bidang yang kita berikan warna tidak hanya hitam putih? Nah, kita bisa memberikan warna di sebuah bidang dengan menggunakan fill tool. Di sini ada uniform, ada fountain, ada pattern dan texture ya.
uniform ini warnanya satu warna saja. Seperti biasa kalau kita mau menggunakan merah ya berarti warnanya pure dengan merah atau hitam dan semacamnya. Fontaine ini namanya gradasi warna antara misalnya biru dengan orange, itu bisa digradasi warna. Kemudian ada pattern dengan bentuk motif. Nah, tekstur ini agak terlihat, si bidang ini terlihat seperti bertekstur. Ini contohnya. Kita hanya tinggal klik saja bagian itu. Misalnya ini saya beri warna biru. Oke. Apa bedanya memberikan warna dengan fill tool atau color box di sini? Sama saja. Bedanya kita di sini punya pilihan, ada uniform, ada fontaine dan teman-temannya. Sementara kalau kita menggunakan color box itu hanya bisa menggunakan uniform fill. Kemudian di sini ada pilihan. Ini kan garis itu masih menggunakan warna hitam. Nah, kita bisa mengganti warna garis tersebut di color box dengan cara mengklik kanan seperti ini. Jadi warna dalam bidangnya itu adalah biru, kemudian garis luarnya, outline-nya itu berwarna kuning. Bisa, tadi kita bahas masih sampai dengan uniform. Lalu bagaimana dengan fontaine? Kita ganti. Kita akan membuat gradasi warna dengan warna orange dan merah. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gradasi warna antara orange dengan merah. Lalu pattern atau kita sebut juga motif. Nah, di sini kita bisa mendapatkan berbagai macam jenis motif di full color atau kita bisa menggunakan bitmap di sini. Hanya tinggal kita ganti kemudian oke. Ini adalah bentuk patternnya. Lalu tekstur. Kita pilih bakteri ya di sini. Lalu oke. Ya. Bidang tersebut menjadi terlihat seperti bertekstur ketika kalian ingin mencetak si gambar tersebut. Oke, sampai sini saja penjelasannya, perkenalannya dengan CorelDRAW X5. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Dan suatu saat nanti kita akan ketemu dan mempraktekkan semua dengan CorelDRAW X5. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.